Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadiyah wa rasulah. Saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya banggakan, terutama kepada adik mahasiswa pada sesi hari ini, saya akan mempresentasikan salah satu judul materi tentang Islam dan ilmu pengetahuan kontemporer. Tentu adik-adik pahami bahwa Islam merupakan rahmatan lil alamin, agama rahmat bagi sekalian alam. Dan Islam ini merupakan salah satu agama terakhir yang menjadi landasan utama kita, menjadi landasan pokok kita sebagai umat muslim, dan tentunya menjadi perhatian khusus bagi kita semua untuk di akhir kala. Tentu ketika ingin memahami Islam, maka perlu ada landasan khusus, yakni ilmu pengetahuan kontemporer. Kalau kita ingin memahami ilmu pengetahuan kontemporer, tentu harus berlandaskan kepada Al-Quran sebagai sumber dari segala pengetahuan, yakni Al-Quran. Kemudian, kalau kita bicara ilmu pengetahuan, maka kita tidak terlepas dari peran negara-negara Muslim dalam penelitian modern. Misalnya negara-negara Teluk, misalnya salah satu negara yang berkembang di era sekarang ini, Qatar, yang memiliki investasi besar dalam penelitian melalui Qatar Foundation, Qatar Science and Technology Park. Qatar ini termasuk negara yang sangat peduli tentang investasi dalam ini. Ini menjadi salah satu tuntutan atau ajaran pokok dalam Al-Quranul Karim yang dikembangkan oleh negara. Selanjutnya, Uni Emirat Arab tentu juga fokus pada teknologi dengan proyek seperti Mars Hope Mission dan beberapa elemen yang lain menjadi fokus Uni Emirat Arab. Ya, selanjutnya Arab Saudi, terkenal dengan King Abdullah University of Science and Technology, KAUST, KAUST sebagai pusat pendidikan global. Ini menjadi pokok perhatian kita kepada umat muslim, pertama di negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa negara-negara muslim itu sangat peduli tentang penelitian modern, karena dengan penelitian kita bisa memahami lebih banyak hal dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dan ini tentu sesuai dengan landasan Al-Quran. Selanjutnya kita pindah ke negara Turki. Negara Turki ini merupakan negara yang punya sejarah besar tentang peradaban Islam. Kisah-kisah para nabi itu banyak terjadi di Turki. Seperti sekarang banyak wisatawan, religi wisata, banyak orang-orang Muslim yang datang ke Turki melihat museum, melihat peradaban Islam yang ada di negara.
Karena di negara Turki itu terdapat peningkatan anggaran untuk pengembangan RI. Di anggaran pendidikan di sana itu sangat 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 besar dan sangat urgen, sangat fundamental yang jadi bahan kajian. Kita lihat lagi misalnya institut seperti Tubitak, Dewan Penelitian Ilmiah dan Teknologi Turki yang mendorong kemudian di beberapa institut atau kelompok-kelompok tertentu atau kelembagaan tertentu yang telah didorong di sana untuk pengembangan-pengembangan pengetahuan dan teknologi. Ya, kita lihat lagi di negara tetangga kita seperti Malaysia. Malaysia ini Institute for Innovation Nanotechnology INIMITS sebagai pusat inovasi. Jadi di Malaysia itu sudah bicara inovasi. Kalau kita bicara inovasi, maka tentu kita harus berlandaskan tadi ilmu pengetahuan. Tentunya ketika terjadi inovasi yang kuat, maka ada juga riset yang kuat. Selanjutnya di Malaysia itu sudah terjadi kolaborasi internasional dalam proyek ini. Jadi ada hubungan antara bilateral antara negara satu dengan negara yang lain kerjasama untuk melakukan proyek-proyek riset. Jadi, banyak hal yang menjadi tantangan besar depan bahwa saat ini dikurangi kompetisi ya, tetapi diperbanyak kolaborasi sehingga terjadi atmosfer kelembagaan riset yang maksimal. Kita lihat kalau di Indonesia ada lembaga ilmu pengetahuan Indonesia atau dikenal istilah LIPI yang aktif dalam berbagai bidang riset. Yang LIPI banyak sekali hal-hal yang berkembang itu dalam pengembangan kuat-kuat. Selanjutnya, universitas meningkatkan kontribusi dalam publikasi. Jadi universitas-universitas Indonesia ini kan sangat banyak sekali. Nah, ini juga yang terus berkembang, terus dipacu dan diorong yang lebih maksimal ya. Kemudian ada selanjutnya negara Iran. Negara Iran ini fokus pada ilmu pengetahuan teknologi meskipun ada sanksi internasional. Kemudian kemajuan di sana ada nuklir, bioteknologi dan kedokteran. Ya memang di negara Iran ini negara yang yang sangat berkembang pesat dalam hal nuklir ya. Kemudian teknologi, bioteknologi dan beberapa elemen dalam ilmu kedokteran itu sudah dipacu dengan keras sehingga pengembangan Iran itu sangat 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 signifikan. Ya, setelah kita bicara tadi negara-negara berkembang, maka kita selanjutnya berbicara bagaimana sih tantangan dalam dunia Islam kontemporer hari ini. Yang menjadi tantangan terbesar adalah pendanaan. Jadi negara-negara Islam itu keterbatasan anggaran untuk R&D dibandingkan dengan negara riset and development. Jadi tidak terbatas dalam hal anggaran karena semua riset-riset yang berkembang itu butuh dana yang besar. Kemudian kita tergantung pada dana luar negeri. Misalnya negara yang berkembang ke negara Amerika Serikat, nah, itu kan ada bandingnya dan berbagai elemen yang lain. Itu tergantung dengan mengikuti kurs dolar dan sebagainya, bahan-bahan riset dalam bidang sains itu atau teknologi itu butuh dana besar untuk menemukan suatu inovasi besar. Bukan hanya pendanaan, tentu kita harus juga belajar tentang instruktur, infrastruktur, kurangnya fasilitas penelitian yang ada di negara kita Republik Indonesia itu banyak hal yang kurang dalam hal infrastruktur. Tentu kita butuh laboratorium banyak, bahan dan alat dan semua elemen
di universitas-universitas itu perlu disediakan proyeksi pengembangan hal ini dalam hal infrastruktur. Kemudian akses terbatas ke teknologi canggih dalam bahan penelitian. Jadi akses kita terbatas dalam teknologi canggih dan bahan penelitian. Ini menjadi tantangan kita sehingga perlu infrastruktur yang bagus. Oke, selanjutnya ketika kita tadi bicara tentang pendanaan, infrastruktur, kita lanjut kepada sektor pendidikan. Kualitas pendidikan yang bervariasi antar negara. Jadi misalnya contoh negara Malaysia dengan negara Indonesia tentu terjadi variasi. Filipina, Thailand misalnya, Jepang, Cina dan beberapa negara yang lain itu terjadi varian yang berbeda. Kemudian keterbatasan dalam kurikulum yang mendukung pendidikan ini. Ada keterbatasan kurikulum yang mendukung riset. Jadi kurikulum ini memiliki komponen tertentu sehingga terjadi keterbatasan dalam hal dukungan tentang riset. Setelah itu kita bicara regulasi pemerintah, the government, ketidakstabilan politik yang mempengaruhi kebijakan ilmu pengetahuan. Ketika politik ini tidak stabil, maka tentu regulasi atau kebijakan pemerintah itu bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan dalam ilmu pengetahuan. Kemudian terdapat juga kekurangan kebijakan yang mendukung inovasi penelitian jangka panjang. Jadi ketika terjadi regulasi-regulasi pemerintah yang kurang dukungan, maka itu akan mempengaruhi bagaimana pengembangan riset yang berpanjang. Kemudian kolaborasi internasional, hambatan dalam menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian internasional. Jadi lembaga-lembaga penelitian di kampus-kampus itu, khususnya yang kampus yang kecil, yang dalam artian mahasiswanya yang terbatas, SDM yang terbatas, mereka punya hambatan untuk menjalin kerjasama dalam penelitian internasional. Kemudian sanksi politik yang mempengaruhi kolaborasi. Ada juga sanksi-sanksi politik ketika antara suatu negara dengan negara yang lain ada sanksi yang diberikan kepada negara tertentu, maka itu akan sangat-sangat mempengaruhi kolaborasi riset. Adapun peluang dalam dunia Islam ya, pertama populasi muda. Banyak negara Muslim memiliki populasi muda yang besar dengan potensi besar dalam bidang pengetahuan. Seperti Indonesia eh, punya generasi-generasi atau anak-anak muda ya, dia mengatakan secara politis ya, dia demokrasi negara emas, tapi dia mengatakan itu sudah lewat. Nah, tentu itu menjadi peluang juga sebenarnya. Kalau sudah ada anak-anak muda, ya, karena mereka adalah generasi penerus, dia akan mengembangkan sektor riset dan pengetahuan. Kemudian investasi dalam pendidikan tinggi dapat menghasilkan generasi ilmuwan baru. Jadi ketika kita berinvestasi dalam pendidikan tinggi, itu dapat menghasilkan generasi atau ilmu baru. Ini sangat penting karena banyak perguruan tinggi atau sekolah-sekolah tinggi atau lembaga-lembaga pendidikan itu kurang berinvestasi dalam pendidikan tinggi, dalam menghasilkan generasi ilmu baru. Tentu dengan investasi pendidikan, maka kita bisa melahirkan ilmuwan-ilmuwan baru, generasi-generasi baru, tokoh-tokoh baru dalam pengembangan riset. Teknologi informasi itu ada pemanfaatan teknologi untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur, peningkatan akses ke pendidikan dan penelitian melalui platform online, dan tentunya dengan platform online ini sangat penting sekali untuk peningkatan akses ke pendidikan, terutama dalam bidang riset. Ya. Sehingga riset-riset itu bisa menjadi bahan utama untuk pengembangan ke depan. Islamic values ya. Ada Islam itu dari Islam itu mendorong pencarian ilmu dan kejujuran ilmu, mengintegrasikan pengetahuan dan etika Islam untuk penggunaan yang berkelanjutan. Jadi di Islam ini ada nilai kejujuran ilmu.
ada etika, ada pengembangan secara kontinuitas ya. Perlu juga ada kolaborasi regional. Jadi kita kerjasama antar negara-negara Muslim melalui organisasi seperti organisasi kerjasama Islam OKI, proyek-proyek penelitian bersama yang dapat mengatasi data. Ini ada beberapa sumber hukum dalam Islam. Ada kalau kita tadi bicara ilmu pengetahuan, sekarang saya mau bicara tentang sumber hukum dalam Islam. Sumber hukum dalam Islam itu merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Apakah sumber hukum itu telah disepakati secara jumhur ya, para ulama, misalnya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul. Jika kamu diberikan kepada Allah dan hari kemudian, dunia itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibat. Ini surah 4 ayat 59. Kemudian Al-Quran itu merupakan bahasa atau kalamullah, kalam Allah sebagai sebuah mujizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah, malaikat Jibril alaihissalam, untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menghadapi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Ayat yang pertama itu adalah surah 96 1 sampai 5, ayat terakhir surat 5 sampai 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridha Islam sebagai agama. Jadi agama apa lagi yang seperti ini sangat jelas ketika kita belajar tentang Islam, maka kita bisa melihat dan kita hakul yakin bahwa dalam kitab suci Al-Quran itu sudah jelas sekali dijelaskan bahwa aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridha Islam sebagai agama. Agama Islam itu sudah diridhoi. Jadi tidak perlu lagi kita meragukan agama kita sebagai agama Islam, karena agama Islam itu telah diridhoi. Karena orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang masuk di akhir kelak, itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita pindah ke ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Jadi ada beberapa pandangan bahwa ayat ini diturunkan di Mekah, yaitu ayat Makkiyah, kemudian tentang akidah Islamnya, tentang wahdaniyah, misalnya keimanan terhadap para malaikat, para nabi, para akhir, bantahan terhadap orang muslim, pemaparan ibarat dan tamsil-tamsil, menerangkan akibat orang-orang berbuat syirik dan durhaka di beberapa negeri, dan mengajak kepada kebebasan berpikir. Nah, ini privilege, kebebasan berpikir, higher opinion, dan melepaskan dari apa yang dianut oleh orang tua dan ibu mereka. Ayat-ayat turun di ini mengandung hukum-hukum fikih, aturan negara, pemerintahan, aturan keluarga, dan serta aturan hubungan antara orang muslim dan non-muslim. Jadi mungkin ada yang bertanya, apa sih alasannya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Kenapa tidak sekaligus? Ini rahasia Allah untuk menguatkan hati berupa kesenangan rohani spiritual. Kita bisa ibaratkan seperti ini. Kalau misalnya anak kecil diberikan langsung uang 1 juta ya, tahun 2024 misalnya, dia masih berumur misalnya kelas 1 SD, langsung disumberkan ya, tentu itu menjadi sangat fatal. Mungkin mereka akan kewalahan dan belum terlalu memahami secara ya, tentu harus punya cara khusus diberikan secara berangsur-angsur setiap hari, setiap hari sekolah diberikan uang 10.000, 20.000 di beberapa hari itu bisa dinikmati dan bisa dirasakan secara fisik. Ada proses yang terjadi. Beda ketika disodorkan ini uang 1 juta, silakan di. Tentu berbeda dengan orang yang sudah begitu juga mungkin
Maksud Allah Subhanahu wa taala melakukan ansur-ansur karena pada saat itu umat muslim itu kapasitas dan kemampuan dalam memahami Islam itu butuh proses, butuh langkah, atau butuh ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak secara tegas langsung memberikan juga kekuatan kepada hambanya untuk memahami itu jelas? Tentu ini menjadi rahasia kita. Allahu a'lam. Ya, yang selanjutnya, alasan yang kedua adalah untuk mentartilkan, membaca dengan benar dan pelan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diharapkan bisa dibaca secara tartil dan bisa dipahami secara pelan. Kemudian kita pindah ke mujizat Al-Quran. Keindahan seni bahasa Al-Quran itu balaghah. Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang berupa Al-Quran, niscaya mereka tidak dapat membuat yang serupa dengan dia. Sekalipun sebagian umat mereka menjadi membantu sebagian yang lain. Kemudian mujizat Al-Quran itu pemberitahuan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi di masa akan datang. Ini sangat-sangat penting untuk kita paham bahwa Al-Quran itu sudah mengajarkan kita bagaimana kejadian di masa yang akan datang. Dia telah menjelaskan secara rinci, secara eksplisit di dalam Al-Quran. Beda ketika ada seorang manusia yang mampu melahirkan suatu karya atau kitab, mereka kesulitan untuk menentukan bagaimana proses yang akan terjadi di masa ini. Tentu memberatkan. Dan memang kita harus mengerti bahwa Al-Quran ini adalah kalam. Kedua, Al-Quran itu banyak memuat informasi tentang ini. Belum ada kitab di dunia ini kecuali Al-Quran yang memiliki sumber informasi pengetahuan yang sangat banyak. Al-Quran lah kita mendapatkan banyak ilmu, banyak rahasia, karena Al-Quran itu adalah sebagai sumber dari segala ilmu pengetahuan yang ada. Tentu ini menjadi mujizat Al-Quran yang perlu kita pahami secara detail, yang kita amalkan dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi pribadi saya. Kemudian Al-Quran itu sebagai cahaya petunjuk, cahaya peringatan, penerangan, pembeda, pelajaran, sumber pengetahuan, sebagai hukum, obat jiwa, memberi kabar gembira, pedoman melakukan catatan, rahmat bagi alam semesta, pedoman hidup, dan lain sebagainya. Inilah konsekuensi Al-Quran yang telah kita pahami, telah diajarkan oleh guru-guru kita dalam berbagai elemen pendidikan yang kita lalui secara berjenjang. Jadi ada juga sebenarnya akuntansi dengan Al-Quran. Jadi jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang murid, maka adalah ada barang jamin yang dipegang, tapi jika sebagian kamu percaya, sebagian yang lain tidak dipercaya. Mereka amalan dan hendaklah yang bertakwa kepada Allah Tuhan, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikan sungguh hatinya kotor, berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan. Kalau dalam as-sunnah itu ucapan qauliyah, perbuatan fi'liyah, serta ketetapan-ketetapan takriyah Nabi Muhammad SAW sumber hukum Islam kedua setelah. Jadi Al-Quran dulu yang paling atas, kemudian Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum, karena Muhammad SAW sebagai orang yang dipercaya, orang yang diberikan kewenangan penuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabi terakhir yang menuntun kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ajaran-ajaran beliau semua tertera, semua telah dipraktikkan dan telah diajarkan kepada para sahabat, sehingga sebagai umat muslim, sebagai berikutnya, tentu ini menjadi landasan utama kita dalam memegang sunnah. Berita tentang ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW itu disebut dalam hadis. Hadis itu mengandung tiga elemen. Ada rawi, orang yang menyampaikan.
sanad urutan para rawi, matan itu fix hadis. Jadi ada matannya, ada sanadnya, ada rawi orang yang ini elemen ini penting sekali untuk dipelajari bagaimana memahami matan, sekali saya bagaimana memahami sanad urutan para rawi, kemudian bagaimana kita tahu rawi adalah orang yang menyampaikan. Ada hadis masyhur, ada hadis ahad, meriwayatkan dari Nabi seorang dua orang itu atau lebih sedikit dari kalangan sahabat atau diriwayatkan dari sahabat oleh seorang atau orang perawikan. Kalau hadis ahad ini atau setiap hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW oleh seseorang dua orang atau lebih banyak dan belum mencapai syarat hadis masyhur. Kemudian ada sunnah ahad dibagi atas tiga. Ada hadis sahih, hadis hasan, hadis daif, hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih adalah hadis yang dirawatkan oleh perawi yang adil dan sempurna ketelitiannya. Sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah dan mempunyai cacat. Jadi kalau hadisnya sahih itu tidak ada cacat. Sudah jelas tentang sanadnya seperti apa, sanadnya bersambung, rawinya itu sudah jelas ya. Hadis hasan hadis yang dirawatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah yang mempunyai cacat dan tidak berlawanan dengan orang yang lebih terpercaya. Hadis daif, hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat. Ya, ada syarat-syaratnya yang tidak terpenuhi, misalnya tadi sanadnya tidak bersambung. Hadis sahih dan hadis hasan ini penting untuk kita pelajari secara seksama. Oke, kita pindah ke as-sunnah. As-sunnah ini adalah penguatan hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, memberikan keterangan ayat dari Al-Quran dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum, membatasi kemutlakannya, mentahsiskan atau mengkhususkan keumumannya, menciptakan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. As-sunnah itu sebagai sumber hukum. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemeliharaan mereka. Surah 4 ayat 80. Ini ijma. Ijma ini termasuk kesepakatan para mujahid dalam satu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara bersifat praktis, amalia, merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Ingatlah bahwa barang siapa yang menempati surga, maka bergabunglah ikuti jamaah. Karena syaitan adalah bersama orang-orang yang menyendiri. Dia akan lebih jauh dari orang daripada yang menyendiri. Ada sebenarnya juga tingkatan-tingkatan tadi, cuma ada ijma syari, ada sukuti, dan ijma yang permasalahan yang sangat pokok ya, koha dan sebagainya. Ada syarat 5 ijma sebagai dasar hukum. Pada masa terjadinya peristiwa itu harus ada beberapa mujtahid. Kesepakatan itulah harus dibuat kesepakatan yang bulat antara satu dan yang lain. Seluruh mujtahid itu menyetujui hukum syarat. Setelah mereka putuskan itu dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan peluang mereka. Kesepakatan itu ditetapkan secara tegas, baik lewat perkataan maupun secara perbuatan. Syarat mujtahid itu pertama dia harus mampu menguasai bahasa Arab dengan segala cabangnya, mengetahui nas-nas Al-Quran, mengetahui nas-nas Al-Hadis, dan mengetahui maqasidus syariah, tujuan syariah dan sebagainya. Kias juga sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kias juga disebut dengan logika yang sehat. Ada dalilnya biasanya. Orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan dan kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian, dan itu lebih utama bagimu dan baik. Terima kasih. Itu tadi beberapa elemen yang perlu kita pahami bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Baik, pada kesempatan ini ada beberapa jadi pertanyaan tentang kita bahwa bagaimana Islam dan ilmu pengetahuan ini bisa berkembang di
negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana pengembangannya dan bagaimana hukum-hukum, sehingga kita bisa memahami lebih detail tentang fenomena pengembangan Islam dan Papua kontemporer. Itu mungkin yang sempat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi pribadi saya dan tentu kepada halayak umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Billahi fi sabilil haq, astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.